What's up, Chaser? Welcome to Catur Santuy. Welcome to Catur Santuy. Oke, Ces, kembali lagi bersama channel Catur Santuy dengan gue di sini Kenny, host yang gak jago-jago amat tapi juga gak cupu-cupu banget ya. Kali ini Catur Santuy akan membahas tentang trap. Biasanya kalau yang sebelumnya itu bersama dengan host Ijat itu ngebahasnya listen. Kali ini kita akan membahas tentang trap dari opening Karokan. Apa sih opening Karokan itu? Jadi biasanya kalau chaser pegang putih itu biasa menggunakan opening E4. Nah, ketika si hitam jawab dengan C6, maka itu udah masuk ke opening Karokan. Semoga bisa berfungsi trap ini atau bisa diaplikasikan ketika nanti bertanding. Oke, Ces. Sebelum kita mulai masuk ke inti dari trapnya itu, gue dan channel Catur Santuy mau ngingetin lagi nih, kalau di sini tuh kita bukan menggurui ya, tapi kita berbagi ilmu ya. Jadi apa yang kita pahami, kita ketahui, itu kita bagi untuk para chaser ya, terutama untuk yang mungkin bisa dibilang pemula sampai mungkin kelas menengah mungkin ya. Kalau untuk yang kelas-kelas atas itu ya itu pasti udah paham ya. Jadi tapi apa salahnya kan kalau kita berbagi ya kan. Oke ya, jadi di sini kita ada 3 trap. Yang 2 itu putih menjebak si hitam ya, ntar yang terakhir si hitam menjebak si putih. Nah oke, jadi kita langsung masuk aja nih ya kan ke inti dari video kali ini. Kita langsung mulai dari putih menjebak hitam. Oke. Nah, kita mulai dengan E4 ya kan. Dan dijawab dengan C6. Nah, ini udah masuk di opening Karokan ya kan. Lalu dijawab sama putih dengan kuda F3, hitam menjawab dengan pion D5. Nah, ini jangan dimakan. Kita kembangin perwira aja. Kuda C3. Dia pasti makan, kita makan, nah, gajahnya pasti keluar. Ini secara masih textbook sih ini. Jadi dia pengembangan perwira sekaligus mengancam. Nah, kita mundur sekaligus ancam balik. Otomatis gajah dia mundur ke G6. Langsung kita buat ancaman. Nah, nih di sini gajah bisa mati nih kalau misalkan dia nggak buka pion, karena itu udah satu langkah lagi petak gajahnya itu kena di H5 ini, makanya dia akan pasti jagain ke sini ke H6. Langsung kita ancam lagi, kuda naik kan, seolah-olah mengancam ini tuh bikin dia berantakan gitu, padahal ini cuma mengacaukan dia aja. Nah, dia sebagai hitam pasti dia melindungi gajahnya karena gajah putih ini bagus diagonalnya. Oke, ketika dia mundur, langsung kita masuk menteri. Nah, disinilah kita mulai trapnya. Ini di sini udah mulai mengancamnya, mulai serius nih, karena ancamannya skakmat nih. Menteri ke H5 ini ancaman skakmat nih di F7. Nah, mau nggak mau dia jagain sekaligus ngancem nih, ngancem menteri. Nah, di sini menterinya jangan langsung kabur, Ces. Keluar gajah putihnya ke C4. Ancam balik. Jadi biarin aja kita kasih menterinya. Jadi kita ancam balik di sini, kalau dia makan, gajah kita makan F7 itu skakmat. Ini kan dijagain ya sama peta kuda ya kan. Mau nggak mau dia buka lagi ke E6 ya kan. Dijagain biar gajahnya nggak bisa mukul pion F7. Nah, di sini baru kita sabar dulu, mundur dulu menterinya ke E2.
pura-pura dulu nih, pura-pura mundur, pura-pura gagal serangan. Nah, kalau dia ngembangin perwira ke sini, kuda ke D7 untuk ngancem kuda ini, kan kuda ini dianggap berbahaya karena udah di atas, udah masuk ke daerah dia. Nah, ini jangan kita langsung adu kudanya, tapi kita pukul ini pion F7-nya. Das. Ancaman, garpu, menteri, dan benteng. Free nih bentengnya nih. Menteri bisa kabur, bentengnya free. Nah, kalau dia tidak tahu, dia makan ini kuda. Baru kita masuk menteri, das. Dia cuma ada 1 langkah ke G7. Dan skakmat. Nah, oke, jadi gitu, Ces. Kalau misalkan dia tadi tahu dia nggak berani makan pakai raja, pasti dia kan menterinya lari dong. Nah, kita udah dapat benteng. Nah, itulah. Jadi, kalau trap itu memang tidak 100% berhasil karena namanya trap, ya kalau emang kebetulan sesuai dengan skemanya, berhasil. Kalau enggak, kalau dia tahu, ya seenggaknya netral gitu. Paling enggak kita udah ada inisiatif untuk nyerang, untuk menjebak dia gitu. Oke, ini yang pertama. Jadi kalau dari yang pertama ini kesimpulannya, kalau misalkan dia masuk skema trap kita, antara skakmat atau menang benteng. Oke, lanjut ke yang kedua. Oke, ini kita bersihin dulu ininya. Oke, dari ulang lagi nih. Yang kedua ini juga masih putih menjebak si hitam. Nah, ini agak singkat nih. Agak singkat tapi mematikan juga. Jadi masih sama seperti biasa. M4 C6, kuda ke F3, dia dorong pion D5 untuk mengancam pion E4, ya kan? Nah, di sini kita kembangin kuda lagi kayak tadi, biasa. Makan dong sama dia, makan. Kita makan balik. Nah, di sini kalau dia keluarin kuda, kita jangan makan. Kita coba kembangin menteri. Nah, di sini ini walaupun memang mungkin jarang, tapi untuk kelas pemula sampai menengah itu mungkin masih banyak yang belum tahu, karena saya pribadi pun pernah berhasil gitu. Pernah berhasil dalam sebuah pertandingan. Nah, di sini trapnya, kalau dia nggak makan ini, dia ngembangin kudanya. Jadi dia mau struktur kudanya tetap di sini. Nah, ya kan? Nah, kalau di jalan sini, jangan kita makan. Nah, kita buat langkah kejutan. Das. Skakmat. Ini bisa dibilang langkah sunyi juga. Jadi pura-puranya dia mau ngancem ini, ya kan? Dia jagain biar kudanya tetap posisinya bagus, ya kan? Kan kuda di F6 bagus, ntar dia keluar gajah, keluar E6, gajah hitamnya hidup, ya kan? Ternyata malah jadi bumerang untuk si raja hitam, karena raja hitamnya masih di tengah nih. Oke, nah skakmat gitu. Oke, itu tadi untuk yang si putih menjebak si hitam. Oke, kita bersihin dulu ini. Nah, oke, sekarang masuk ke sesi ketiga nih, dimana si hitam yang menjebak si putih. Kalau tadi kan 2 udah tuh, yang si putih menjebak si hitam, gantian nih. Nah, ini kalau yang game trap yang ketiga ini, itu gue ambil dari game GM zaman dulu. Itu masih tahun 1914, kurang lebih tahun segitu. Itu GM dari Jerman, ada dari daerah Werder Bremen. Itu kalau salah namanya Simon Schuster lawan Karl Karls. Namanya agak ribet emang, sorry Ces. Namanya orang Indonesia kalau ngomong itu kan agak ribet ya. Oke, nah jadi oke, langsung aja kita masuk nih. Pion ke E4 biasa, pion ke C6,
Nah, ini versinya dia, si putihnya pion D4. Kita jawab dengan D5 dan dia jawab C3 kuda. Ini masih normal ya, masih sesuai textbook. Kita makan, dia makan. Nah, kita keluar kuda. Ini sebenarnya mirip sama yang tadi, cuman dia ini kudanya nggak makan, tapi juga nggak menterinya ke sini. Dia ke sini mundur. Nah, langsung si hitamnya inisiatif. Karena kudanya mundur ke sini, inisiatif untuk menyerang si kuda. Langsung ke H5. Gajah hitamnya keluar. Inisiatif. Mungkin entah tuh dia mau rokade panjang, ya kan? Sambil ngancurin struktur pion ini. Dan si hitam nggak peduli, tetap maju. Karena dia masih bisa maju ya. Kan dia yang jagain cuman si gajah nih. Dia masih bisa maju untuk ngancem. Nah, ketika diancam kuda gini, si putih makan kudanya dulu. Hitam makan kuda juga. Nah, baru nih si gajahnya kan kancem nih, dia mundur kan, sekaligus ngancem ini. Dia berharap si pion hitam ini makan raja, pion yang di dekat raja ini di F2 dimakan sama raja, udah selesai, clear. Atau dia makan pion H2 dimakan pakai benteng, makan lagi pakai benteng hitam, dimakan pakai gajah lagi, selesai. Nah, ternyata itu di luar ekspektasi dia. Si hitam makannya pakai benteng, hitam makan pakai benteng, dia makan lagi pakai benteng. Nah, ternyata di sini si hitam nggak langsung makan bentengnya, tapi skak dulu. Nah, inilah trapnya. Mau nggak mau dia jagain pakai C3. Nah, ini mungkin langkahnya di luar dugaan juga. Ternyata si menteri makan gajah yang di E5. Skak, ya kan? Makan pakai pion yang makan benteng. Nah, pion ini udah mutlak kembali jadi menteri. Entah itu dia nggak mungkin sih ngorbanin kudanya lagi, pasti kudanya keluar. Kuda keluar, promosi jadi menteri. Nah, di sini bisa kita lihat menteri hitam setelah promosi itu dibantu dengan perwira lain, itu masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Masih 5 ya. Selain rajanya masih 5 di perwiranya. Putih tinggal kuda, gajah, menteri sama benteng. Kalah 1 perwira gitu. Pion masih sama. Nah, oke. Jadi gitu, Ces. Jadi dengan komplikasi tadi, si hitam menghasilkan 1 perwira. Unggul 1 perwira. Nah, di sini kalau berdasarkan game si Grandmaster zaman dulu itu, putih nyerah. Karena emang hitam udah menang perwira udah susah ya. Jadi bisa dianggap ini keunggulan yang cukup mutlak juga. Apalagi menang 1 perwira ya kan. Nah, oke. Nah, itu tadi, Ces. Jadi udah selesai episode Catur Santuy kali ini tentang trap pada opening Karokan. Semoga apa yang tadi kita jelasin itu bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa dipelajari, dan dipraktekkan di pertandingan sebenarnya. Terima kasih banyak nih, Ces, udah nonton dari tadi. Semoga bermanfaat ya kan. Jangan lupa dukung terus channel kita. Itu klik subscribe, nontonnya full, jangan lupa like, komen juga boleh. Mau saran apa atau mau ada kritik apa silakan ya kan, nggak apa-apa, nanti kita terima pokoknya. Intinya pokoknya dukung terus channel Catur Santuy. See you. Salam Gens Unasumus. Catur, yes, Indonesia Jaya. Dah.